Seorang wanita berusia 40 tahunan bekerja menjadi seorang psikolog di sebuah rumah tahanan. Di sana, dia menghadapi seorang pria yang manipulatif dan bahkan berhasil membuat wanita itu menjadi tergila-gila padanya. Hingga pada akhirnya terjadi sesuatu yang cukup membagongkan. Film dengan judul Insting yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Jadi ada seorang wanita bernama Nicolene menjadi seorang wanita mandiri dan bekerja menjadi psikolog di sebuah rumah tahanan. Nicolene sebenarnya sudah pensiun bekerja menjadi seorang psikolog, namun karena kebutuhan pada akhirnya dia menerima pekerjaan itu. Hari pertama bekerja, Nicolene disambut oleh kepala psikolog di rumah tahanan itu, atau mungkin lebih tepatnya rumah rehabilitasi. Nicolene langsung bekerja menangani seorang pria bernama Idris, seseorang yang punya masa lalu yang bisa dibilang kelam dan buruk. Idris seorang pecandu begituan dan kekerasan yang ia lakukan pada wanita. Dirinya harus menjalani rehabilitasi ini selama 5 tahun lamanya supaya bisa kembali ke masyarakat. Idris sebelumnya sudah melakukan beberapa perawatan dari supervisi yang lain. Percakapan pertama mereka membuat Nicolene cukup terkesan dengan perkembangan Idris. Dengan wajah yang terus tersenyum, Idris membuat yakin Nicolene kalau dia sudah cukup untuk bisa kembali ke masyarakat. Nicolene tinggal bersama dengan ibunya di rumah. Ibunya sangat sayang padanya, bahkan menganggap kalau Nicolene itu adalah anak kecil baginya. Berhari-hari, kini Nicolene mulai sering bertemu dengan Idris. Meski tidak mengganggu secara fisik, namun seolah-olah Idris menarik perhatian Nicolene untuk selalu memperhatikannya. Tidak hanya bersosial dengan temannya, di sana bahkan Idris terlihat sayang pada hewan kelinci. Setiap minggu mereka membuat laporan secara cepat kepada para pekerja dan supervisor yang lain. Banyak di antara mereka yang melihat perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan terhadap Idris. Tapi berbeda dengan Nicolene. Baginya, Idris masih harus terus mendapatkan bimbingan yang ketat. Menurutnya, masih banyak harus yang dia berikan pada Idris untuk benar-benar bisa melupakan apa yang telah terjadi padanya. Di pusat rehabilitasi itu, masih banyak orang-orang yang gampang naik emosi. Ketika sedang bersama para pasien, di antaranya masih ada yang melakukan kekerasan secara tiba-tiba. Bahkan membuat Nicolene panik dan ketakutan. Beruntung ada Idris yang membantu dan melindunginya. Seolah-olah Nicolene lebih membutuhkan Idris dibanding kebalikannya. Pagi, siang, malam, Nicolene terus secara tidak sengaja bertemu dengan Idris. Bahkan suatu pagi, saat yang lain belum datang, mereka kembali bertemu. Suatu kebetulan yang cukup aneh. Idris juga mulai memantau gerak-gerik Nicolene. Ini sih harusnya terbalik. Kehidupan Nicolene memang terlihat membosankan. Selain tidak punya suami, Nicolene terkadang kesepian. Jadi dia pergi ke tempat hiburan malam, lalu pulangnya dia begituan dengan rekan kerjanya yang bernama Alex. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai terjalin. Namun, bayang-bayang Idris ternyata masih ada. Bahkan terkadang Nicolene cemburu dan iri ketika Idris mendapat pasukan dari rekan kerjanya yang lain. Mungkin dia merasa Idris adalah tanggung jawabnya dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Nicolene perlahan-lahan merubah penampilannya sejak kenal dengan Alex. Bahkan kala itu saja dia berdandan dan mendatangi Alex yang sedang berolahraga bersama para pasien. Namun Idris mengacaukannya. Idris membuat Alex kesal sambil mengatakan kalau dia dan Nicolene punya hubungan yang spesial. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Gara-gara ucapan tersebut membuat Alex jadi meminta penjelasan pada Nicolene. Apa benar apa yang dikatakan dengan Idris? Pada akhirnya terjadi konflik di antara mereka hingga mereka putusan. Alex tidak mau lagi percaya pada Nicolene lalu meninggalkannya. Idris benar-benar berhasil menjauhkan mereka. Perlahan-lahan Nicolene mulai menyadari kalau dirinya sepertinya mulai termanipulatif dengan Idris. Nicolene ingin lebih dekat dengannya, apalagi kemanapun dia pergi, Nicolene kini terus mengikutinya. Nicolene mulai tidak bisa lepas dari Idris. Apa yang telah terjadi padanya? Nicolene seolah-olah terhipnotis dengan ajakan Idris untuk melakukan begituan. Bahkan dia menyerahkan segalanya. Idris semakin dalam membuat Nicolene terjebak dalam bayang-bayangnya.
Dia tahu kalau Nicole akan tunduk dengan cara yang ia lakukan. Nicole semakin tidak bisa berdaya dan tidak bisa lepas darinya. Dirinya juga sudah mulai terlihat acak-acakan. Hingga suatu hari Idris mendatangi apartemen Nicole dan itu membuatnya menjadi terkejut. Bagaimana Idris bisa tahu alamat rumahnya? Idris bahkan tahu kehidupan Nicole, hingga membuat hari itu mereka kembali begituan. Jendela-jendela sudah pada ditutup rapat hingga ruangan menjadi gelap dan Idris mulai beraksi kembali. Namun pada dasarnya Nicole sadar apa yang telah dia lakukan ini adalah salah besar. Dia tidak tahu harus bagaimana cara melepaskan diri dari Idris. Sampai suatu hari Nicole kembali mendatangi Idris di kamarnya. Dia melepaskan segitiga pengamannya lalu mengajak Idris buat begituan. Disinilah trik Nicole berhasil. Diam-diam Nicole menekan tombol darurat yang ada di pinggangnya. Pihak petugas datang lalu memasukkan Idris ke ruangan yang lebih ketat dari sebelumnya. Pada akhirnya Nicole berhasil lepas dari Idris. Ya, setidaknya mereka berjauhan dan tidak bisa saling mendekat. Itulah tadi alur cerita film Instinct. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.